Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kemarin kan Bapak menyuruh kalian untuk membaca buku paket yang Bapak fotokan ya dari halaman 60 sampai dengan halaman 70. Nah, di halaman di kali ini Bapak akan membahasnya secara tuntas ya. Mudah-mudahan waktunya tercapai gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang menelaah struktur cerita fantasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kalian udah Bapak ajarkan apa itu struktur cerita fantasi, apa aja gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang kita menelaah struktur cerita fantasinya lebih dalam lagi atau lebih terperinci lagi ya. Nah, pada umumnya kita udah tahu ya bahwa cerita fantasi terdiri atas struktur cerita fantasi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama orientasi. Orientasi itu selalu ditempatkan di awal. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pengantar cerita. Nah, ciri-ciri pada orientasi, ciri isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Nah, dan yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu biasanya ditempatkan di bagian tengah. Fungsinya yaitu sebagai inti cerita. Nah, ciri-ciri yang ada dalam komplikasi yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, dan yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi selalu ditempatkan di akhir. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk kesimpulan atau penutup cerita. Nah, pada isi resolusi isinya apa aja? Cirinya yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, di sini itu kesimpulan ya dan penutupnya yang di resolusi. Nah, untuk sekarang eh, kita akan bahas nih pada tiap-tiap bagian ini di orientasi, komplikasi, resolusi perlu kalian ketahui ada beberapa pengembangan ya, pengembangan kalimatnya, cara pengembangannya. Yang pertama di orientasi. Oh ya, kalian udah Bapak kasih tabel tambahan kan dipotokan juga itu bisa kalian baca juga. Nah, yang pertama bagian orientasi. Di bagian orientasi ini contoh kalimat pengembangannya, contoh pengembangan kalimatnya ada yang dikembangkan dari deskripsi latar, ada yang dikembangkan dari pengenalan tokoh, ada juga yang dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, kita akan lihat ya, apa sih contohnya yang dikembangkan dari deskripsi latar. Nah, kita lihat yang di sini, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini sudah terlihat ya, kan latar itu terbagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, di sini sudah memperkenalkan ya, pada kalimat ini memperkenalkan 3 rumah yaitu latar tempat ya. Dan terus di sini ternyata rumah itu memiliki model yang sama tuh. Ini masih menerangkan latar, yaitu latar tempat yang ada di sini hanyalah latar tempat. Nah, dan berikutnya pengembangan kalimat yang dikembangkan dari pengenalan tokoh. Nah, di sini sudah jelas alien itu berhidung mancung. Bla 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 dan kita nemuin lagi kalimat matanya yang besar biji kemiri yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Nah, di sini itu pengenalan tokoh gitu ya. Di sini memperkenalkan si tokoh alien itu gimana-gimananya gitu ya bentuknya. Nah, dan yang berikutnya kalimat yang dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, di sini ada kau harus membawanya kembali. Erja berteriak. Nah, di sini Bapak garis bawahi Erja berteriak kalang kabut. Terus tak tahu apa yang harus kuperbuat sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Di sini mereka ketakutan ya karena kedatangan manusia kera atau manusia purba. Nah, di sini tuh kan dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, jadi isi daripada ini itu dikenalkan sebuah konflik gitu. Awalnya konflik dikenalkan gitu ya. Nah, itu kan Erja berteriak kalang kabut. Ini kan kalang kabut ini si Erja. Jadi pada panik gitu. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Ini pengenalan konflik, pengenalan masalah. Nah, dan yang berikutnya di tahap komplikasi. Nah, di tahap komplikasi itu pengembangan kalimatnya
Ada yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, ada yang dikembangkan dengan mengubah latar, dan ada juga yang dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, misalkan ke masa lampau atau masa depan. Nah, di sini kita akan lihat gimana sih contohnya. Nah, yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya, ada contohnya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Dan kalian baca ini bla 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 bla. Jadi ada tokoh lain yang datang, yang tiba-tiba datang ke dalam cerita ini. Nah, ini salah satu bagiannya atau ciri-cirinya gitu ya. Nah, yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Nah, di sini ada cirinya. Laut yang tadinya tenang, jadi si laut itu tadinya tenang. Ini kan latarnya, laut itu latar tempat ya. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda, kehijauan, bergelombang berbuihnya. Tiba-tiba gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Jadi laut yang asalnya alam itu tenang, jadi tiba-tiba si laut itu ada sebuah pertanda bahwa akan ada terjadi sesuatu bencana atau gimana gitu ya. Nah, ini sudah termasuk mengubah latar. Jadi mengubah keadaan latar. Keadaan latarnya itu keadaan laut yang asalnya biasa-biasa aja menjadi akan terjadi bencana atau gimana gitu ya. Nah, dan yang berikutnya yang dikembangkan dengan melompat pada kalimat yang melompat pada zaman yang berbeda. Nah, di sini kalian udah Bapak di garis bawahi. Nah, di sini tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya tergolong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan, baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah atau ada di hadapanku. Kenapa ini bisa termasuk? Nah, soalnya di sini kan ada sebuah kerajaan megah. Jadi artinya tiba-tiba masuk ke zaman kerajaan, ke zaman lalu gitu. Kan sekarang sudah bukan zamannya lagi kerajaan ya. Nah, dan yang terakhir di bagian solusi atau akhir atau kesimpulan dan penutup. Nah, di sini ada 3 pengembangan juga. Yang pertama dikembangkan dengan lompatan waktu, dan yang kedua dikembangkan sebab akibat yang unik, dan yang ketiga dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Nah, yang pertama yang dikembangkan dengan lompatan waktu, di sini sudah digarisbawahi ya. 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Nah, di sini kan udah jelas banget ini. 2 tahun kemudian, jadi melompat ke cerita ini menunjukkan melompat ke waktu 2 tahun kemudian. Nah, ini salah satu contohnya. Dan kemudian kita cari tahu yang dikembangkan sebab akibat yang unik. Artinya sebab akibat itu apa? Ini kalimat ya, kalimat sebab, kalimat penyebab, dan kalimat akibat. Nah, di sini yang unik gitu ya. Di sini Bapak garis bawahi, setelah saya menyebutkan semua perilaku yang baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Loh, kok aneh gitu kan, unik gitu ya kan. Penyebabnya setelah dia berperilaku baik, menyebutkan perilaku-perilaku baik yang pernah dia lakukan, tiba-tiba pintu kebuka. Ini dari awal pintu kebuka, dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, jadi di sini tuh penyebabnya setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, kok tiba-tiba pintu terbuka. Nah, pintu terbuka. Jadi aneh kan, unik gitu. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Ini benar-benar sebab akibat yang unik, yang aneh. Nah, ini salah satu contohnya juga. Nah, dan kemudian yang terakhir yang dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Hoi. Nah, di sini kan kalau ada hoi, dar atau apa, itu kan itu udah menunjukkan bahwa ini kata-kata untuk mengejutkan seseorang kan. Putri candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Oke, ini cuma membahas ini dulu. Nah, selanjutnya kalian itu ya di video selanjutnya kalian tonton lagi.